Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Shalawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, la haula wa la quwwata illa billah. Ada yang masih ingat hadis tentang hal-hal yang merusak ibadah Ramadan? Ada yang ingat? Coba disebutkan hadisnya. Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kemudian yang lain, ya sama yaumi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Yang terakhir dari hadis, barang siapa yang berpuasa di antara kalian, maka hendaklah ia meninggalkan perkataan kota, wala yaskhab, dan berteriak-teriak. Ini masih enggak? Tapi hadis dihafal. Hadisnya dihafal, tapi menjerit-jerit, teriak-teriak, ngeden kayak orang lagi mau ngelahirin. Gimana ceritanya? Baik. Berarti apa yang salah dari kita sehingga sudah kita hafal itu hadis, bahkan sering kita ulangkan hadis itu, tapi ternyata hafal, dengar iya, tapi pelaksanaannya tidak. Na'udzubillah min dzalik. Baik, pada kesempatan kali ini insyaallah kita bahas tentang fadilah salat Jumat yang barusan tadi siang para ikhwan menunaikan salat Jumat. Kemudian Ramadan yang saat ini telah kita tunaikan. Kemudian juga di dalamnya ada salat 5 waktu. Adalah sebagai kifarah, penebus dosa-dosa sepanjang meninggalkan dosa-dosa besar.
Baik, sebelumnya kita jelaskan sedikit, ada dosa besar yang menyebabkan pelakunya murtad dari Islam, dan ada dosa besar yang pelakunya tidak murtad dari Islam, tapi sama-sama dosa besar. Saya ulangi, ada dosa besar yang pelakunya bisa murtad keluar dari Islam, dan ada dosa besar yang pelakunya tidak sampai murtad, tapi tetap dosa besar. Baik, seperti biasa, siapkan pertanyaannya. Yang ikhwan boleh langsung, atau boleh juga ditulis di kertas. Adapun yang ikhwat tetap tulis di kertas. Baik. Hadis Muslim nomor 233. Lagi-lagi tentang fadilah, keutamaan salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan. Apa keutamaannya? Menghapus dosa-dosa dengan syarat meninggalkan dosa-dosa besar. Dan ada dosa besar yang hingga menyeret pelakunya keluar dari Islam, dan ada dosa besar yang tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, tapi tetap dosa besar. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jatunibatil kaba'ir. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salat yang 5 waktu dan Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun, menghapus kesalahan lima bainahunna, di antara waktu-waktu itu. Kita mulai dari subuh ke zuhur. Sering tidak kita melakukan kesalahan di antara subuh dan zuhur? Sering. Kemudian zuhur ke asar, pernah atau sering? Asar ke maghrib, maghrib ke Aisyah ke subuh kembali. Pernah kita lakukan kesalahan di antara waktu-waktu itu? Baik. Sekarang hari Jumat nih, kemudian pekan depan hari Jumat lagi, maka melewati hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, pekan depan hari Jumat kita lewati berapa hari? 6 hari. Kira-kira ada dosa enggak yang kita lakuin di antara waktu-waktu ini? Ada. Baik. Berikut lagi, Ramadan yang akan datang lagi. Tahun berapa itu? 2025 atau 1446 Hijriah. Sekarang kan 45. Kira-kira 11 bulan yang akan datang ini, kemungkinan atau tidak kita melakukan dosa atau tidak? Mungkin atau pasti? Mungkin atau pasti? Pasti, insyaallah. Baik. Maka di antara waktu-waktu yang tadi itu, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, dapat menghapus kesalahan yang tadi itu. 5 bainahunna, di antara waktu-waktu itu. Idza jatunibatil kaba'ir, sepanjang meninggalkan dosa-dosa besar. Dan ini syarat mutlak dari Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa
salat 5 waktu Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, menghapus kesalahan dengan syarat meninggalkan dosa-dosa besar. Pertanyaannya, kalau orang ini salat 5 waktu, Jumatnya Masya Allah, Ramadannya Masya Allah, tapi belum meninggalkan dosa besar, apakah dosanya diampuni oleh Allah? Mungkin? Kenapa enggak? Alasannya apa? Alasannya dia sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, tapi dosa-dosanya nggak diampuni oleh Allah. Apa alasannya? Karena tidak meninggalkan dosa-dosa besar. Dengan demikian kita simpulkan bahwa sepanjang orang itu sudah melewati Ramadan, siapa di antara kalian yang sudah melewati Ramadan 10 kali? Coba, kita hitung di usia balik saja. Anggap aja di usia 15 tahun. 15 tahun, berarti usia yang ke-16 baru hitung. Usia ke-16 sampai sekarang, sudah berapa Ramadan yang kalian lewati? Atau 5 aja, 5. Siapa dan terkaya 5? Hitung dari 0 sampai 15 gak kehitung. Usia 0 sampai 15 tahun tidak terhitung. Berarti usia ke-16 tahun baru dihitung. Nah, usia ke-16 tahun sampai sekarang 2024 sudah berapa Ramadan yang kalian lewati? Ada yang 5? Coba kasih ini berapa? 5 Ramadan. Jannah 7 Ramadan. Baik. Mana si Bejo? Berapa Ramadan? 3 Ramadan. Baik. Ikhwan, Ilham, berapa Ramadan? Hitung dari usia 16 tahun. Baik, katakanlah ada di antara kalian yang 3, 5 hingga mendekati 10 Ramadan sudah pernah dia lewati. Baik, itu seharusnya menghapuskan dosa-dosanya. Tapi sepanjang dia melakukan dosa-dosa besar, maka Ramadan yang tadi tidak menghapuskan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahannya. Na'udzubillah. Ini terlihatnya sederhana tapi dampaknya besar. Baik, apa saja dosa-dosa besar? Sekarang kita bahas dosa besar. Baru kemudian nanti kita sebutkan sholat seperti apa yang menghapuskan dosa, Jumat seperti apa yang menghapuskan dosa. Apakah Jumat yang datang kemudian tidur tahu bangunnya udah komat ya? Apakah Jumat seperti itu yang menghapuskan dosa? Tentu tidak. Apakah sholat 5 waktu yang jungkir balik kemudian menghapuskan dosa? Tentu tidak. Ada orang yang sholatnya selama 60 tahun tapi tidak satu pun diterima oleh Allah. Dan seterusnya. Nanti kita bahas itu rinciannya terpisah. Baik, kita bahas dosa-dosa besar. Ada yang masih ingat perihal dosa-dosa besar? Baik. Lagi-lagi hadis tentang dosa-dosa besar di buku modul kalian, hadis ke berapa itu? 8? Ada yang masih ingat? An Abi Bakrah Nufai' ibn al-Harith radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir salasan." Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billahi wa 'uququl walidain.
وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت متفق عليه أو رواه البخاري ومسلم. Baik, ini dosa-dosa besar yang lagi-lagi apabila kita masih melakukannya, maka hadis yang tadi nggak berlaku buat kita. Jumat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, tidak menghapuskan dosa-dosa. Ini amat penting untuk kita perhatikan supaya kita tidak menganggap biasa itu dosa. Tidak ada dosa kecil jika dilakukan secara terus-menerus. Ingat itu. Baik. Dari hadis yang barusan kita baca, Nabi menyebutkan berapa dosa besar? Al-isyraku billahi, menyekutukan Allah. Kedua, wa uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wa qauluz zur, perkataan dusta, suka berbohong. Wa syahadatuz zur, dan persaksian dusta. Ketika temannya berbuat kesalahan, dia ditanya, lihat nggak beliau fulan atau fulana berbuat kesalahan ini itu? Dia mengatakan enggak. Padahal sebenarnya dia tahu. Masih ada kayak gitu di antara kita? Membela temannya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Apa artinya? Iya, tolong menolong hanya boleh dalam kebaikan dan mutlak tidak boleh tolong menolong dalam hal keburukan. Baik, sepanjang kita melakukan dosa ini 4 tadi, maka salat 5 waktu yang kita tunaikan, kemudian pelaksanaan Jumat yang setiap pekan, kemudian Ramadan yang setiap tahun, tidak menghapuskan dosa-dosa. Baik, di antara 4 dosa ini, mana yang hingga membatalkan keislaman seseorang? Mana? Al-isyraku billahi, menyekutukan Allah. Orang yang mungkin tidak percaya kepada Allah, batal nggak Islamnya? Tidak mengimani Allah sebagai Rabb, batal nggak Islamnya? Batal. Dan seterusnya. Adapun dosa durhaka kepada kedua orang tuanya, kemudian perkataan dusta dan persaksian dusta tidak membatalkan keislaman, hanya dosa besar. Jadi ingat, di antara hadis yang tadi Nabi menyebutkan berapa dosa besar tadi? 4. Satu di antaranya bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya jika dia percaya bahwa adanya Rabb, Tuhan lain selain Allah, maka batallah keislamannya. Baik. Kemudian berikut dosa-dosa besar yang lain. Wa an Abdullah bin Amr wa Walid al-As radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kaba'ir, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, al-kaba'ir, dosa-dosa besar itu, pertama al-isyraku billahi, yang kedua wa uququl walidain, yang ketiga wa qatlun nafsi, yang keempat wal yaminul ghamus. Di sini Nabi menyebutkan 4 dosa besar. 2 sudah disebutkan di atas, kemudian 3-nya tidak disebutkan di hadis yang di atas. Taib. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-kabair, dosa-dosa besar itu, al-isyraku billahi, menyekutukan Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada
kedua orang tua, wa qatlun nafsi, membunuh jiwa yang tidak bersalah. Contohnya seperti apa kira-kira? Membunuh jiwa yang tidak bersalah. Hah? Ngebom sana sini atas nama jihad. Pernah ada? Ada orang yang ngebom sana ngebom sini kemudian mengatakan atas nama jihad. Ini jahil, bukan jihad tapi jahil. Contoh, saya pernah tahun 2000 berapa ya? Ke Bali. Kemudian terjadi pengeboman Bali ke berapa ya? Ke Bali 1, Bali 2. Kemudian banyak orang-orang yang Masya Allah hanya lewat untuk mencari nafkah saja, tiba-tiba jadi korban. Para om, bapak-bapak, abang-abang yang tukang gerobak, jual bakso keliling, somai dan lain sebagainya. Kemudian mereka lewat di hotel itu, tiba-tiba di bom. Orang yang kiri, kanan, depan, belakang yang ada di hotel itu semuanya karena imbas dari pengeboman tersebut. Mereka nggak bersalah apa-apa. Apakah ini termasuk jihad? Tidak, bukan jihad, jahil. Jahil, membunuh jiwa yang tidak bersalah. Dalam Islam, diantaranya yang boleh dibunuh adalah orang yang murtad. Nah, dalam Islam, orang yang murtad disuruh kembali lagi ke Islam. Ketika nggak mau, maka dibunuh. Yang kedua, orang yang membunuh dibunuh juga. Kemudian dan seterusnya, masih banyak lagi tentang yang dibolehkan menghilangkan nyawa seseorang. Di antaranya orang yang membunuh maka dibalas juga dengan hal yang semisal. Kemudian lagi ya termasuk orang yang sudah berkeluarga berzina dirajam. Dirajam itu digali badannya, hanya kepala dong yang nongol, kemudian dilempari batu hingga mati. Nah ini boleh kalau orang yang berkeluarga kemudian berzina, dan tak boleh ada rasa kasihan kepada mereka, nggak boleh. Bila perlu ketawa, nggak boleh kita belas kasihan kepada orang yang dirajam, ini nggak boleh. Dan seterusnya. Adapun membunuh jiwa yang tidak bersalah atas nama apapun, ini nggak boleh, haram. Termasuk dosa besar. Termasuk orang-orang yang bom sana bom sini kemudian mengatasnamakan jihad dan seterusnya. Kemudian wal yaminul ghamus, sumpah palsu, termasuk dosa besar. Ada yang pernah sumpah palsu? Wallahi anak nggak ustaz. Antum nggak lihat? Wallahi ustaz anak nggak lihat. Padahal dia pernah. Ini sederhana, tapi ketika kita kaitkan dengan hadis yang di atas tadi, as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun idza ja'tunibatil kaba'ir. Syaratnya meninggalkan dosa-dosa besar. Sumpah palsu termasuk dosa besar. Orang yang sering melakukan dosa besar, maka sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan tidak menggugurkan dosa-dosanya. Alhamdulillah min dzalik. Hadis yang kedua, Nabi menyebutkan berapa dosa besar? Coba diulangi. Yang pertama, menyekutukan Allah. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, membunuh jiwa yang tidak bersalah. Yang keempat, sumpah palsu. Berikutnya, ada pertanyaan, silakan sambil kita bahas, sambil ada pertanyaan kita bahas juga. Berikutnya, lagi-lagi perihal dosa-dosa besar. Tujuannya adalah agar kita berhati-hati terhadapnya sehingga sholat yang selama ini kita tunaikan Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, menghapuskan dosa-dosa kita. Tunggu
ya. Lanjut kita bahas dosa-dosa besar. Wa anhu ini dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min al-kaba'ir, kata Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min al-kaba'ir, termasuk dosa-dosa besar itu, termasuk syatmur rajuli walidayhi. Termasuk dosa-dosa besar itu adalah cacian seseorang terhadap kedua orang tuanya. Seseorang mencaci maki mak dan bapaknya. Qalu ya Rasulullah, wa hal yashtum ar-rajul walidayhi? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah seseorang mencaci maki mak bapaknya? Qala na'am, iya, ada, kata Nabi. Yasubbu abar rajuli, dia mencaci bapak seseorang. Fa yasubbu abahu, lalu orang itu membalas mencaci bapaknya. Wa yasubbu ummahu, dan dia mencaci maki ibu orang lain. Fa yasubbu ummahu, orang itu membalas mencaci maknya. Ini tergolong dosa besar. Oleh karenanya, ketika kalian berantem atau saling apalah sehingga membangkitkan emosi, maka jangan sampai kemudian mencaci maki, saling mencaci maki orang tua. Papa kau palanya peong misalnya, dia balas juga, papa kau hidungnya pesek. Misalkan saling balas membalas mencaci kedua orang tua. Ini tergolong dosa besar. Kalau ini kita lakukan, maka salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, tidak menghapuskan dosa-dosa kita. Siapa yang mengatakan ini? Ya Nabi. Syaratnya tadi, iza jatuni batil kabair, sepanjang meninggalkan dosa-dosa besar. Mencaci bapak atau orang tua orang lain tergolong dosa besar. Antum mencaci maki orang tua orang lain sehingga orang itu membalas, maka sama halnya antum mencaci maki orang tua antum sendiri. Alhamdulillah. Masih ada di antara kita seperti itu, ngata-ngatain orang tua orang lain. Ada? Ada tidak? Mau sampai kapan demikian? Sampai mati ya. Mau mati dulu biar dosanya numpuk gitu ya. Kalau tobat sekarang kan mungkin azabnya dikit, tobatnya nanti kalau dosanya udah banyak, biar siksaannya gede gitu. Baik. Dalam hadis yang barusan, Nabi atau yang tergolong dosa besar adalah apa, Iwan? Hadis yang barusan, yang termasuk dosa besar adalah selain yang tadi, hadis 1, 2 tadi, yang ketiga adalah seseorang mencaci, mencelah orang tua orang lain, tergolong dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita bahas soal dulu. Baik, soal yang pertama, kenapa kemarin saya pas tidur ketindihan? Pas saya tidur ketindihan. Tidur ketindihan? Hah? Pas saya tidur ketindihan, bantal gitu. Padahal bulan Ramadan kan syaitan dikurung. Iya. Ketindihan bantal. Baik. Mungkin antum tidak berdoa.
Mungkin kamu tidak berdoa. Kemudian, iya, dalam hadis benar, selama Ramadan syaitan dibelenggu. Itu orang yang ibadahnya bagus, kemudian hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di Ramadan saja, tapi di luar Ramadan pun dia Masya Allah, maka insya Allah di Ramadan dia akan terjaga. Tapi orang yang di luar Ramadan dia bocor, maka dalam Ramadan biasa-biasa saja, tidak mendekas kepadanya. Jadi maksud setan dibelenggu adalah orang-orang tertentu yang Masya Allah kedekatannya kepada Allah, maka dia akan terjaga. Adapun yang tidak, ya enggak lah. Ya. Jadi seperti apa yang kita dijaga dan seperti apa yang kita nggak dijaga. Pertanyaannya, kita tergolong yang mana? Tergolong orang yang Masya Allah ibadahnya luar biasa, kedekatan kepada Allah luar biasa, sehingga nggak ngaruh, setan tidak akan bisa menggoda kita. Adapun orang-orang yang lagi-lagi ibadahnya malas dan seterusnya, maka apakah dia tidak akan digoda oleh setan? Kenyataannya Ramadan banyak orang nggak puasa. Artinya ya orang itu gampang digoda setan. Tapi kalau kalian yang terjaga, baik di luar Ramadan, Masya Allah puasa Senin Kamisnya, salat 5 waktunya, qiyamul lainnya, maka di Ramadan akan terjaga. Tapi yang enggak, ya enggak. Baik. Berikutnya lagi ada pertanyaan yang berikut. Orang ini yang si fulana ini harus introspeksi diri. Nanti dia nyalahin hadis. Kata Nabi, setan dibelenggu. Buktinya setan nindihin saya ya. Entenya yang kurang berdoa. Baik. Bagaimana yang harus kita lakukan ketika kita sudah menjadi contoh bagi orang tua, namun orang tua tidak peka? Tugas antum hanya menyampaikan. Adapun yang memberikan hidayah adalah Allah. Ingat, itu penting. Tugas kita hanya memberikan nasihat, memberikan contoh yang baik. Adapun tugas merubah dia itu bukan kita, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Nabi Nuh saja tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya. Itu Nabi loh. Lah ente siapa? Rasulullah pun tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya, padahal Rasulullah kurang apa dekat dengan Allah. Nah ente terkadang sholat, terkadang enggak. Habis sholat joget-jogetan, terus bilangnya bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Tentu tidak. Baik, jadi kembali lagi, tugas kita hanya menyampaikan tok. Adapun yang memberikan hidayah adalah Allah. Hatta Nabi sekalipun tidak mampu memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang terdekatnya. Apalagi kita yang jauh dari kesolehan. Baik, 2. Berikut lagi, ingat sampai jam 6 ya. Kalau buka puasa, didahulukan minum air putih atau makan kurma. Dan kalau orang tidak suka kurma, apakah boleh hanya minum air putih? Iya, nggak apa-apa, sunnah salah satu diantaranya. Kalau bisa kurma ya kurma, kalau tidak air putih. Habis air putih baru kemudian yang lain-lainnya. Bukan berarti bisa nggak buka puasa pakai jus? Bisa, cuma tidak, pahala sunnahnya kita tidak dapatkan. Jadi ambil pahala sunnahnya dulu. Apa sunnahnya? Air putih dulu, baru kemudian teh atau sop buah. Air putih seteguk dulu, baru kemudian yang lain-lain atau kurma, sehingga kita mendapatkan pahala sunnah berbuka dengan kurma atau air putih. Ini yang sering kita abaikan, padahal setiap sesuatu yang disyariatkan oleh Nabi pasti di situ terdapat keberkahan.
Baik. Jadi kalau nggak suka kurma nggak apa-apa. Tapi nggak mungkin juga ya. Masa kurma suka tapi eh, apa hal-hal yang justru tidak disunahkan kita suka, apa itu kira-kira? Buka pakai kolak, pakai kolak. Teh, boleh ya, boleh pakai selain kurma, tapi kita ambil fadilah keutamaan sunnahnya. Berikut lagi, bagaimana cara melembutkan hati yang sudah keras? Bagaimana cara melembutkan hati yang sudah keras? Di antaranya, ya, bertobat dari kesalahan. Bertobat dari kesalahan. Artinya tidak boleh lagi mengulangi kesalahan yang serupa. Karena orang yang sering melakukan kesalahan hatinya akan jadi keras. Satu. Yang kedua, banyak istighfar. Yang ketiga, banyak kumpul dengan orang-orang soleh. Yang keempat, banyak ingat akan kematian. Hati ente lembut insya Allah. Ingat mati. Siapa yang ingat mati tapi hatinya keras? Enggak ada. Ya, dia ingat mati, ingat dosanya, banyak istighfar, duduk dengan orang-orang yang ingatannya, pembicaraannya akhirat, maka insya Allah kita akan lembut. Tapi kita ngomong dan duduk dengan orang-orang yang kasar, ngomongnya bahasa-bahasa kebun binatang, saling mencaci, saling mencela, dan seterusnya, maka hati kita akan keras. Baik, coba dicoba. Sebenarnya sholat malam itu melembutkan hati. Istighfar, banyak ingat kesalahan-kesalahan kita, duduk bareng dengan orang soleh, dan banyak ingat kematian. Kata Nabi, andai kata kalian melihat, mengetahui apa yang aneh lihat, aneh ketahui, maka kalian pasti banyak menangis, sedikit tertawa. Maka sedikit tertawa, banyak nangis akan melembutkan hati. Kenapa bisa demikian ya? Ingat kepada kematian. Coba kalian jangan ingat selama ini ingat dandutan dulu ya. Ya, dandutan joget, ketawa terbahak-bahak itu juga mengeraskan hati. Apa nih kalau dinasihatin kamu dengar? Baru tahu. Ya, udah, entar. Itu juga termasuk mengeraskan hati. Ada kayak gitu? Gimana itu? Oh, di sini ada rupanya. Baik, berikutnya. Apa yang dimaksud dengan ama khurafat? Apa yang dimaksud dengan khurafat? Apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu ma'ruf? Kebaikan, mungkar keburukan. Amar ma'ruf nahi mungkar, perintah berbuat baik dan larangan mencegah dari kemungkaran. Itu amar ma'ruf. Jadi kalau antum di atas suka negur temannya dari berbuat yang sia-sia, kemudian antum ingatkan dia untuk berbuat baik, termasuk amal ma'ruf nahi mungkar. Itu dia. Ya, Fasya sama Jannah tugasnya seperti itu ya. Antum diingatkan teman-temannya yang tiap hari kalau nggak menjerit-jerit kayak nggak afdol. Ya. Ya betul. Kalau nggak menjerit tidak afdol. Bagaimana cara melembutkan hati? Udah. Hadis tentang orang yang sholatnya terburu-buru. Iya, ada hadis tentang orang yang sholatnya terburu-buru. Kata Abu Hurairah,
Pada suatu saat seseorang masuk ke dalam masjid. Pada waktu yang bersamaan masuk juga Nabi. Kemudian orang itu sholat. Selepas dia sholat, dia menghampiri Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Faradda alaihi, Nabi menjawab salamnya. Kemudian kata Nabi kepada orang itu, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ente balik sholat ulang, ente belum sholat. Terjadi sebanyak 3 kali. Kemudian kata orang ini, ya Rasulullah, alimni, ajarkanlah saya bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar. Fama uhsinu ghairahu, tidak ada sholat yang lebih baik dari sholat yang tadi. Sholat yang tadi yang itu sholat yang paling baik sudah. Tapi kok Nabi bilang saya belum sholat. Kemudian Nabi menjelaskan, idza qumta ila sholati faqabir, jika ente berdiri untuk sholat maka bertakbirlah. Kemudian dalam hadis ini Nabi menekankan tentang tumaknina hatta tatma'inna sajidan raki'an dan seterusnya. Sampai kamu benar-benar tumaknina di dalam ruku, dalam sujud dan seterusnya. Maka dari hadis ini boleh jadi orang ini sholatnya tergesa-gesa sehingga Nabi suruh sholat ulang. Ya, jadi hadis tentang sholat tergesa-gesa ada hadisnya. Dan orang yang sholat tergesa-gesa tidak tumaknina maka sholatnya tidak sah. Ada kayak gitu, masih ada? Ada. Innalillahi. Jangan sampai ya sholat model kayak gitu yang tadi kalian bilang itu, yang tergolong dalam hadis Nabi ada orang yang sholat selama 60 tahun tapi tak ada satupun yang diterima sama Allah. Taib, apa itu? Ibbah syukron. Ibbah itu ya rasa kasihan. Saya ibbah sama Om Lekir. Kata siapa? Kata Habibah apa kata Mauli? Ustaz, ana sangat ibbah sama Om Lekir. Kata siapa? Kata Fasya. Insyaallah Fasya juga iba sama insyaallah. Kiamat sudah kalau Fasya ada iba sama. Padahal Ustaz mengharapkan beliau semajana yang menegur, yang bocor-bocor. Tapi kalau berdua dia ikut bocor juga ya udah, wassalam. Taib, iba itu rasa peduli, perhatian, kasihan kepada orang. Antum iba nggak sama dia? Oh iba banget. Baik, berikutnya apa hukumnya? Apa nih? Ngomongin kejelekan orang, tapi orang mengerjakan ada pada orang tersebut. Apa itu termasuk ghibah? Taib. Dalam sebuah riwayat hadis Nabi menjelaskan tentang ghibah. Kata Nabi, "Atadaruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Kata Nabi, kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Qala, kata Nabi, saya lupa hadisnya. Antum membicarakan saudara antum apa yang dia tidak sukai. Itu adalah ghibah. Membicarakan mungkin keburukan yang ada pada orang lain yang tentunya dia tidak suka keburukannya dibicarakan. Bahkan antum bicarakan kebaikan orang pun kalau orang itu gak suka termasuk ghibah. Misalkan ketika kita memuji-muji orang yang berlebihan di orang banyak sehingga dia jadi ria, dia nggak suka, tidak, dia nggak suka, itu termasuk ghibah. Ini nggak boleh. Jadi
membicarakan apa yang ada pada orang lain yang dia tidak suka untuk dibicarakan. Kemudian seseorang bertanya Rasulullah, "Ara'aita in takunu an takunu ma fihi ma taqulu?" Bagaimana jika apa yang saya sampaikan ini ada pada dia? Maka kata Nabi, "In kana fihi ma taqulu," jika apa yang antum sampaikan benar ada padanya, maka faqad bahattahu, maka sungguh antum telah menggibahnya. Wa in lam yakun fihi ma taqulu, jika apa yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya, faqad bahattahu, maka sungguh kamu telah menfitnahnya. Jadi kita membicarakan kejelekan yang ternyata nggak ada pada orang itu tergolong apa? Fitnah. Jika kita membicarakan sebuah keburukan yang memang ada padanya, maka itu adalah ghibah. Kode. Baik. Namun ada ghibah yang dibolehkan seperti Ustaz jelaskan kemarin, ketika antum dimintai sebagai saksi, atau antum ditugaskan untuk mengontrol, mengawasi anak-anak yang bandel. Antum laporkan, Pak, siap lapor. Si fulan langgar. Apakah ini ghibah? Tidak. Karena itu adalah tugas yang diamanahkan kepada antum. Kalau antum tidak menunaikan, justru antum yang tidak amanah. Bagaimana Ustaz mengetahui bahwa yang melanggar aturan bla 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 kalau tidak ada yang lapor? Maka itu bukan ghibah. Oke, jelas tidak? Oh, banyak lagi. Ingat, sekarang kurang 15 menit lagi. Apakah nama kedua orang tua termasuk mencaci maki orang? Apakah nama kedua orang tua termasuk mencaci? Ngatain? Iya, ngatain termasuk mencaci orang tua. Jangan ini dianggap Ustaz sering bacakan in huwa illa. Apakah ini menjadi? Ya enggak lah, ya. Tidaklah apa yang disampaikan dilakukan oleh Rasulullah kecuali petunjuk dari Allah. Jangan kita pakai wahyu, nanti ada yang marah. Kecuali petunjuk dari Allah. Artinya Nabi tidak berkata, tidak berbuat dengan hawa nafsunya. Taib. Jadi kalau orang bacakan ayat itu bukan berarti dia ngata-ngatain orang tua. Afwan. Apakah istinja diawali dengan basmalah atau enggak? Iya, diawali dengan basmalah tapi di dalam hati. Antum ketika di dalam kamar mandi berdoa boleh enggak? Dalam hati boleh. Yang tak boleh itu melafazkan, apalagi dalam kamar mandi murojaah hafalan. Ada? Ini nggak boleh murojaah hafalan dalam kamar mandi. Kalau berdoa dalam hati boleh tidak? Atau berzikir dalam hati boleh tidak? Boleh dalam hati, tidak dilafazkan. Maka melakukan suatu kebaikan dengan basmalah dibolehkan, tapi jika tempatnya di kamar mandi maka di dalam hati. Ada yang saking semangatnya menghafal dalam kamar mandi, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Di mana itu? Kamar mandi. Ada? Hah? Ada tapi nggak di sini ya. Santri lain. Baik. Ini udah. Udah semuanya. Baik. 10 menit lagi. Berikut
dosa-dosa besar. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, inna min akbaril kabair, sesungguhnya termasuk dosa-dosa besar, al-yal'ana ar-rajul walidayhi, seseorang melaknat kedua orang tuanya. Mampus kamu. Ada nggak itu? Melaknat mak bapaknya. Sumpahin lu. Ya. Alhamdulillah. Ini sebuah kisah. Ini bukan jangan ini contoh saja. Yang mungkin sering saya sampaikan di sini. Saya dulu waktu zamannya masih kuliah, saya lagi mencuci di lantai 2 dan itu ada tetangga yang anaknya ini main layang-layang di lantai 2. Saya lagi mencuci. Kemudian bapaknya negur dia, "Nak, katakanlah namanya Ahmad, dengan kau main layang-layang di situ, ntar nanti yang lainnya nyangkut." Ya, tapi dia main terus. Pas main layang-layang, tiba-tiba layang-layang nyangkut di tiang listrik. Dia minta tolong sama bapak, tolong dong, layang-layang saya nyangkut. Kata bapak dia, tuh kan, tadi gimana bapak bilang? Gak boleh main layang. Ayam, kamu yang ngeyel sih, apa katanya? Bego lu. Palas bapaknya bilang. Nah, ya ini kata-kata yang kasar, termasuk juga laknat, ngata-ngatain bapaknya bodoh. Ini nggak boleh. Baik. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min akbaril kabair, termasuk dosa-dosa besar adalah al-yal'ana ar-rajul walidayhi, seseorang melaknat kedua orang tuanya. Kila, Nabi ditanya, ya Rasulullah, kaifa yal'anu ar-rajul walidayhi? Ya Rasulullah, bagaimana seseorang bisa melaknat kedua orang tuanya? Qala, Nabi menjelaskan, yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu. Dia mencaci, melaknat, ngata-ngatain bapak orang lain, lalu kemudian orang itu membalas ngata-ngatain, mencaci, mencela bapaknya. Demikian pula terhadap ibunya. Dia mencaci, ngata-ngatain ibu orang lain, kemudian orang itu membalas. Ini adalah termasuk dosa besar. Nauzubillahi. Baik. Berapa hadis tadi yang kita jelaskan tentang dosa besar? 1, 2, 3, 4 hadis yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Ada dosa besar yang hingga membuat pelakunya murtad, keluar dari Islam. Apa itu? Menyekutukan Allah dan termasuk adalah keluar dari Islam. Misalkan tadinya di Islam, kemudian nikah sama artis Korea, akhirnya ikut murtad, lepas dan pakai rok innalillahi. Kenapa demikian? Karena kagumnya kepada artis Korea. Ada gak itu kan? Ada akhwat bercadar, masya Allah, sholatnya luar biasa, tapi kagum kepada artis Korea ada? Di mana itu? Innalillahi. Taib. Antum akan bersama dengan siapa yang antum kagumi. Sekali lagi, kita akan bersama dengan siapa yang kita kagumi di yaumil qiyamah. Kalau orang itu masuk neraka, kita kagumi dia, maka kita juga bareng-bareng dengan dia. Kalau antum kagum dengan orang-orang musyrik, artis Korea musyrik bukan? Musyrik. Tepatnya di mana orang musyrik? Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Antum kagum kepada orang yang tempatnya di neraka, maka antum bersama-sama dengan mereka. Masih mau kagum sama artis Korea? Hah?
Astagfirullah. Oke. Ada pertanyaan lagi? Mana? Hah? Ini? Jangan tulisannya kecil, kayak pelit nulisnya. Apakah boleh melakukan dua niat dalam ibadah sunnah? Setelah meniatkan sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid dan sholat 2 rakaat, ya nggak ada lah. Antum sholat sunnat tahiyatul masjid, kemudian niat tahiyatul masjid, niat kebetulan antum belum sholat duha, ya. Kebetulan antum juga belum sholat sunnah qabliyah, kebetulan antum juga belum sholat sunnah tahajud misalkan, kebetulan antum juga belum sholat sunnah wudhu misalkan, sehingga niatnya semua sholat yang tadi boleh tidak? Ya nggak boleh lah, nggak ada itu. Tidak ada tuntunan. Yang ada sholat sesuai dengan sholat apa yang kita lakukan. Kalau tahiyatul masjid ya tahiyatul masjid. Kalau sholat sunnah wudhu ya sholat sunnah wudhu. Tidak ada dua niat dalam satu ibadah. Baik. Pertanyaan yang terakhir. Apakah termasuk berdosa jika seseorang dengan tidak sengaja membawa masuk Al-Quran ke dalam kamar mandi? Jika tidak sengaja atau kelupaan, ya baik. Ada orang yang mendapatkan rukhsah tidak dikenakan sanksi. Yang pertama, orang yang belum balik hatta dia balik. Kira-kira Aisyah tiba-tiba bawa Al-Quran dalam kamar mandi, dihukum nggak kira-kira? Kenapa dia belum balik? Yang kedua, orang yang gila hingga dia waras. Tiba-tiba si Mauli gila, ya nyanyi sendiri, kepalanya botak tapi sisir rambut, padahal rambutnya nggak ada. Nah, kemudian dia nggak sholat, apakah dia dihukum? Tidak. Sampai kapan dia dihukum? Sampai dia waras kembali. Kalau sekarang? Hah? Sekarang waras? Oh, berarti dia kena hukum. Kemudian pertama tadi apa? Orang yang anak kecil hingga dia balik, orang yang gila hingga dia sadar, kemudian orang yang kelupaan hingga dia ingat. Antum puasa, tiba-tiba makan kurma 1 biji, baru di mulut, astagfirullah saya puasa, dibuang lagi itu. Ini nggak apa-apa. Oke? Kalau ini dilakukan karena kelupaan maka tidak berdosa. Jelas ya? Baik. Sudah masuk waktu, lebih kurang 10 menit lagi. Manfaatkan untuk banyak berdoa, terutama doa kepada kedua orang tua, dan doa agar Allah mudahkan dalam belajar, istiqomah di dalam belajar. Ustaz berharap supaya kalian yang ada di ikhwan wa akhwat hingga menyelesaikan Al-Quran 30 juz sebagai hadiah atas jeripaya orang tua yang sudah membesarkan kalian. Jungkir balik nyari duit untuk kalian, kemudian kalian balas dengan menjadi anak yang soleh wa solehah, terlebih lagi Al-Quran. Masya Allah, ini adalah kenikmatan yang tidak bisa dihitung dengan dunia. Lagi-lagi, apa yang diharapkan oleh orang tua yang sudah meninggal? Apa yang diharapkan? Apakah bangga dengan anaknya jadi dokter? Bangga dengan anaknya yang jadi bahenol, artis? Jadi
Apakah bangga? Enggak. Bahkan yang ada orang tua disiksa kalau anaknya masih. Iya. Baik. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fana iya kunna. Baik, silakan siapkan makanan untuk kita berubah.